Ya, Badan SAR Nasional Pemirsa atau Basarnas Surabaya ini menyebut masih ada sekitar 38 santri lagi yang diduga masih terjebak dalam reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khosidi di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kalau kita lihat pemirsa, ini Kepala Basarnas memang menyatakan angka tersebut memang belum bisa dipastikan ya, namun ada kemungkinan memang sebagian santri ini telah pulang ke rumah. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, ada TNI, Polri, dan juga para relawan masih terus berupaya ya melakukan evakuasi korban hingga Selasa petang. Ya, proses pencarian korban dilakukan dengan sangat hati-hati karena adanya retakan susulan yang terjadi pada bangunan ya. Hingga saat ini telah dipastikan korban meninggal dunia dalam peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosidi 3 orang. Puluhan korban juga mengalami luka-luka, juga ada yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Insiden ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosidi terjadi pada Senin sore. Ratusan santri yang tengah menjalankan ibadah sholat asar ini diinformasikan tertimpa dan masih ada yang terjebak di balik reruntuhan bangunan. Ya, pemirsa, terus dilakukannya upaya evakuasi oleh petugas SAR di lokasi ambruknya bangunan Ponpes Al-Khosidi, dan upaya evakuasi terhadap korban pun juga masih terus dilakukan, pemirsa. Dan salah satu tim rescue dari pemerintah kota Surabaya pun sempat mengabadikan momen saat berusaha mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan pondok pesantren. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri Jus ya? Ya. Haikal? Ya. Kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini. 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi ekstrakasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi. Ya, bisa dibilang sudah lebih dari 24 jam ya pasca kejadian. Mungkin juga Adinda Yusuf dan Haikal ini sudah berhasil juga mungkin dievakuasi. Melihat video ini kan kemarin ya. Betul. Nah, harapan kita kan, doa kita pun juga seperti itu. Bagaimana juga dengan mereka yang masih mungkin berada di bawah material ambruknya pondok pesantren ini? Iya, karena kan jumlahnya kalau tadi ya meskipun tidak bisa dipastikan, tapi kan ada 38-an, itu kan jumlahnya cukup banyak ya. Coba kita update kondisi terkini dari evakuasi reruntuhan dari bangunan Ponpes Al-Khosidi. Sudah ada rekan kami Yasin Idris di sana. Yasin, bagaimana update terkini? Apakah kemudian Adinda dari Yusuf dan Haikal sudah bisa dievakuasi keluar dari reruntuhan, dan juga bagaimana dengan yang lain? Baik, saat ini sudah bersiap, baru saja ada 2 ambulans yang sudah dibuka pintunya, tapi tadi kami sempat menanyakan apakah dalam kondisi meninggal dunia atau masih hidup 2 korban yang akan dievakuasi ini, tapi belum bisa dipastikan. Nah, saat ini pun tim dari
penyelamat ini sedang berfokus untuk menarik keluar yang diperkirakan sudah bisa dievakuasi satu lagi yang tadi saya katakan belum bisa dipastikan dalam kondisi meninggal atau masih hidup. Tentunya kita berharap masih hidup, terutama kepada 7 korban yang kemarin masih ada respon pada saat ditanya oleh tim penyelamat ini, di mana 7 korban yang masih responsif tersebut terdapat di sebelah yang satu bernama Haikal yang terjepit di bawah borders dengan posisi tengkurap. Kemudian ada 6 orang lainnya yang berada di balik kolong tengah bangunan. Ini kemarin mereka juga sempat memberikan respon suara, namun sampai dengan saat ini aksesnya belum terbuka, di mana ke-6 nama ini selain Haikal tadi adalah Putra, Wahyu, ada Rosi, Agus, dan 2 lainnya masih belum teridentifikasi. Nah, fokus pencarian yang dimulai sejak pagi tadi adalah untuk menyelamatkan ke-7 korban yang saat ini masih memberikan respon, dan ini juga masih terus dipancing oleh tim penyelamat agar mereka ini tetap memberikan respons kecil apapun itu untuk memastikan mereka masih bisa diselamatkan dalam keadaan masih bernyawa. Dan rencananya pada pukul 7 ini nanti tim penyelamat ataupun tim SAR gabungan ini juga akan kembali melanjutkan evakuasi, sementara untuk 1 orang yang saat ini masih sibuk ditarik oleh tim penyelamat ini juga sudah mulai dilakukan pencarian sejak ke pukul 6 pagi tadi. Nah, kalau kita total secara keseluruhan, maka sampai dengan saat ini dari data yang kami dapatkan terakhir pada pukul 8 malam semalam ini masih ada 72 orang yang belum teridentifikasi. Artinya proses secara menyeluruh ini masih memfokuskan pada pencarian ke 72 orang, dan 7 diantaranya tadi masih responsif, sementara beberapa memang sudah dinyatakan meninggal dunia dan sudah ditandai untuk titik-titik yang korban meninggal dunia ini untuk selanjutnya dievakuasi. Nah, tentunya yang menjadi pertanyaan banyak sekali masyarakat, kemudian di sosial media, kemudian orang tua korban adalah kenapa proses evakuasi begitu lama? Padahal kondisi ataupun lokasi kejadian peristiwa ini berada di tengah kota, kemudian aksesnya juga bisa dijangkau oleh alat berat. Tadi kami juga sempat menanyakan bahwa kesulitan ini dialami dikarenakan bangunan ini runtuh dengan semacam runtuhannya itu berlapis, atau yang disebut dengan tim penyelamat ini pancake seperti itu. Nah, apabila runtuhannya secara berlapis ini sangat sulit karena sangat labil untuk bangunan di bawahnya. Sebelumnya kami juga sempat menanyakan kenapa tidak secara berangsur bagian di atasnya ini dicicil untuk diangkat. Kemarin sempat dicoba, tapi pada saat diangkat bagian kecil-kecil di atas ternyata ada bangunan yang bergeser. Sehingga hal inilah yang membuat kemarin aktivitas itu di stop. Dan fokus yang dilakukan untuk hari ini tentunya adalah melakukan penggalian dari dasar lantai untuk membuka akses ke lokasi korban. Jadi tim penyelamat dan juga tim rescue ini menggali lubang supaya bisa menembus ke dalam melalui dasar. Kemudian mereka juga menggunakan dongkrak manual yang kami lihat di lapangan untuk menyangga struktur dan juga tentunya membuat lapang ataupun luas jalur untuk tim penyelamat ini masuk ke dalam. Dan yang ketiga, mereka juga ini memasang semacam alat untuk menstabilkan struktur bangunan agar tim penyelamat juga di dalam terjamin begitu pada saat terjadi gerakan ini tidak ada runtuhan lagi. Nah, tadi sempat juga dibicarakan bahwa tidak semudah yang kita bayangkan dengan posisinya berada di tengah kota, maka proses evakuasi akan berjalan dengan cepat. Sebab tadi disampaikan juga bahwa beberapa kendala yang dialami di dalam itu juga terdapat adanya semacam asbes yang sudah runtuh, dan asbes ini pecah kemudian mengeluarkan serbuk-serbuk. Nah, serbuk ini apabila terhirup oleh tim penyelamat ini bisa menyebabkan penyakit paru-paru, bahkan bisa sampai dengan ke kanker paru-paru yang sudah dianalisis oleh tim penyelamat ini. Makanya tim penyelamat pun sangat berhati-hati, bahkan mereka juga harus masuk dengan tim penyelamat yang mempunyai badan yang sangat kurus, dan kemarin sudah sempat dilakukan dengan 2 tim penyelamat yang sudah masuk melalui lubang yang sangat kecil. Dan bagian lainnya juga yang tentunya
sangat sulit untuk mengakses ke dalam adalah jalan-jalan yang sangat kecil ini tadi itu. Makanya upaya yang dilakukan adalah untuk menggali, untuk masuk melalui jalan di dasar lantai musola yang ambruk ini. Kemudian kami juga memantau saat ini orang tua dari santri-santri masih banyak sekali yang tinggal di sekitar Ponpes ini untuk menanti kabar tentang keluarga mereka yang tentunya juga menjadi korban. Nah, mungkin Anda juga bisa melihat di layar kaca Anda bagaimana saat ini tim evakuasi, kemudian tim SAR gabungan yang melibatkan hampir 1.400 orang ini sedang berkoordinasi, kemudian langkah ke depan apa yang akan diambil. Sementara untuk bangunan sendiri kalau kita lihat sampai dengan saat ini di bagian atas pun masih belum ada semacam perubahan, masih sama seperti awal dikarenakan sangat berbahayanya jika diambil. Dan memasuki hari ketiga setelah terjadinya runtuhnya musola di Ponpes Al-Khozini ini, tentunya kami juga sudah mencium aroma semacam mayit seperti itu, yang tentunya kita berdoa bersama agar korban yang tentunya tadi masih respon tadi juga bisa diselamatkan. Sementara itu, Rivi, Maria. Ya, Yasin, apakah ada pihak-pihak yang bisa kita mintai keterangan pada pagi hari ini di lokasi? Yasin, mengingat saya ingin membayangkan sih, bila mana kita mungkin bisa menggali keterangan dari Mas Aziz ya, petugas rescue dari kota Surabaya. Apa sebetulnya sih yang terjadi di lokasi ya? Mungkin Yasin bisa membantu kami yang ada di Jakarta dan di beberapa wilayah di tanah air gitu. Apakah memang ada terdengar suara teriakan dari balik reruntuhan atau ada suara tangisan atau seperti apa suasana di sana, Yasin? Kalau sudah masuk hari ketiga ini mereka berada di reruntuhan. Ya, tadi sebetulnya saya sudah ada janji, Rivi dan juga pemirsa, dengan tim rescue. Namun dikarenakan tadi ada satu lagi korban yang ini juga memberikan respon, sehingga saat ini mereka langsung terfokus mendekat ke lokasi semua yang berada tepat di belakang saya. Mereka saat ini sedang berupaya untuk menarik korban tersebut. Nah, tadi itu sangat kecil suaranya, jadi belum bisa dipastikan apakah korban ini nanti masih bisa diselamatkan dalam keadaan bernyawa ataupun meninggal dunia. Tentunya kami nanti akan mengajak Anda untuk berbincang apabila nanti tim rescue ini sudah selesai mengevakuasi satu korban lagi. Kemudian kalau kami pantau tadi dari dalam bawah tempat ambruknya musola ini di mana korban-korban berada, memang untuk ketujuh korban yang responsif ini suaranya tidak begitu sekencang kemarin pada saat kita ketahui bersama di media mainstream banyak sekali suara mereka yang juga merespon pada saat awak ataupun pada saat tim penyelamat ini merespon. Ini dikarenakan sudah memasuki hari ketiga, secara energi mungkin mereka juga sudah lelah, kemudian pasokan makanan, kemudian oksigen sangat terbatas, makanya pada pagi hari ini tim rescue juga tetap memancing supaya respon mereka ini tetap ada juga dengan memberikan ketenangan kepada mereka. Sementara itu, Rivi.